Jadi kita langsung saja masuk ke videonya. Untuk yang pertama, saya akan melakukan uji analisis regresi linear sederhana, di mana uji analisis regresi linear sederhana ini suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Nah, di sini saya sudah memiliki tabulasi data yang sudah lolos uji asumsi klasik. Nah, nilai-nilai ini, jadi pertama kali yang harus kita klik adalah variabel ini, kita tuliskan PT tahun X1 ROA, ROE NPM, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, untuk PT tahun X1 ROA, ROE NPM, dan harga saham ini kita bisa mengkopinya dari data Excel yang sudah kita punya seperti ini. Jadi, untuk PT tahun kita copy ROA, ROE, net profit margin, dan harga saham kita copy ke SPSS. Maaf, ini tabulasi seperti ini. Jadi ini untuk data view. Setelah itu kita lakukan analisis uji asumsi klasik, yaitu ada normalitas atau statistikitas, multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan di mana tabulasi ini adalah tabulasi data yang sudah lolos uji asumsi klasik. Nah, setelah itu yang pertama, tadi saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear sederhana. Nah, uji regresi linear sederhana ini kita bisa mengukur pengaruh antara variabel bebas X dan pengaruh variabel terikat atau variabel Y. Nah, pertama kali kita klik analyze, setelah itu kita klik regression, kita klik linear. Nah, setelah itu kita klik yang trans harga saham ke dependen. Kenapa bukan yang harga saham? Karena trans harga saham ini adalah variabel baru. Jadi kita masukkan ke dependen, setelah itu kita klik X1 ROA ke independen. Nah, karena kita akan melakukan analisis regresi yang sederhana, maka kita lakukan memasukkan variabel independen secara bertahap. Jadi dari X1 ROA, ROE, dan X3 NPM. Nah, setelah itu kita klik statistik, dan di sini kita harus sudah melihat bahwa yang dipatok di linear regression statistik ini kita checklist hanya estimates dan model fit. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, kita tunggu saja hasil outputnya. Setelah hasil outputnya keluar, kita lakukan langkah yang sama seperti tadi. Kita klik regression, setelah itu kita klik linear, dan kita masukkan X2 ROE ke independence. Nah, itu kita boleh mengecek kembali statistiknya. Nah, ternyata masih sama, ada estimate dan modal fit. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lanjut yang terakhir, kita klik regression linear. Setelah itu kita masukkan X3 NPM ke independence. Setelah itu kita klik OK. Jadi langsung saja. Nah, di sini sudah terdapat output analisis uji regression linear sederhana untuk X1 ROA, X2 ROE, dan X3 NPM. Nah, saya akan membacakan hasil interpretasinya. Nah, di sini yang kita perlukan adalah koefisiennya. Nah, di sini sudah tertera bahwa koefisien X1 ROA, dan di sini saya akan membacakan hasil interpretasinya. Di sini sudah saya copy dari hasil output yang tadi sudah saya analisis. Jadi, untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana untuk X1 ROA, ini berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,046, di mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA atau X1 berpengaruh terhadap variabel harga saham atau Y. Sedangkan untuk yang X2 ROE, kita bisa mengambil kesimpulan atau keputusan bahwa dari tabel koefisien diperoleh nilai sertifikasi sebesar 0,056, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE atau X2 ini tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham. Nah, kita lanjut untuk yang variabel X3 atau NPM, di mana kita bisa mengambil keputusan bahwa dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,766 atau lebih besar dari 0,05.
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPM atau X3 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham atau Y. Nah, setelah itu saya akan melakukan, ini adalah output untuk uji regresi linear sederhana. Nah, setelah itu saya masuk ke uji regresi linear berganda. Nah, kita akan masuk ke uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda itu adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Nah, biasanya data yang digunakan ini berskala interval atau rasio. Nah, kita akan masuk ke sini, kita sudah punya tabulasi yang tadi, kita klik analyze, setelah itu regression, kita klik linear, dan kita riset terlebih dahulu, kita masukkan transaksi saham ke dependen, setelah itu kita masukkan X1, X2, dan X3 ke independen. Jadi untuk uji analisis regresi linear berganda kita masukkan secara bersamaan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output untuk uji regresi linear berganda. Nah, setelah itu saya akan bacakan untuk hasil interpretasinya. Nah, di sini untuk uji regresi linear berganda atau hasil pengujian uji statistiknya, kita bisa lihat bahwa X1 ROA dan NPM nilai signifikasinya adalah seperti ini. Saya akan bacakan hasil interpretasinya. Nah, untuk pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana berganda, untuk uji regresi linear berganda, berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,120 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham atau Y. Nah, setelah itu yang kedua, berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,535 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham. Setelah itu yang ketiga, berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,077 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPM atau X3 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham. Nah, itu adalah interpretasi untuk uji regresi linear berganda. Nah, bagaimana dengan hasil pengujian uji statistik F? Jadi ini bisa kita lihat di hasil output yang tadi kita sudah analisis di ANOVA. Jadi kita fokus ke ANOVA untuk statistik F. Jadi saya akan membacakan interpretasinya. Nah, jadi untuk hasil uji statistik F ini kita ada syaratnya. Yang pertama ini, jika nilai signifikasi ini lebih besar 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Nah, yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Nah, maka bisa kita mengambil kesimpulan bahwa nilai signifikasi dari penelitian saya itu adalah sebesar 0,070, lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai uji regresi linear sederhana, uji regresi linear berganda, dan uji statistik F. Sekian, terima kasih.